Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, Alhamdulillah tahun 2024 kita sudah masuk di tahun panas ya, tahun politik. Kita berharap semoga di tahun politik ini semuanya terkendali, konstelasi kemudian stabil, tidak ada masalah-masalah yang bisa memecah belah kita. Itu kemudian menjadi harapan kita bersama. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, di video sebelumnya saya sudah banyak membahas sebenarnya soal ini. Namun kenapa episodenya bisa sampai sepanjang ini, karena saya melihat dari beberapa keterangan-keterangan yang diberikan oleh mantan LDII yang kita jadikan referensi kali ini, itu memiliki banyak hal yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita edukasikan kepada saudara-saudara kita yang tentu terkhusus yang masih ada di Jokam sampai hari ini. Keterangan dari Pak Soleh dengan istrinya ini memberikan warna baru di channel ini khususnya, karena yang memberikan keterangan ini adalah orang yang pernah sangat fanatik sekali dengan LDII. Pak Soleh ini adalah orang yang lahir dari kecil dia sudah LDII. Dia lahir dari lingkungan LDII. Istrinya Pak Soleh juga sama, dari kecil dia sudah LDII bersama dengan keluarga besarnya. Nah, keluarnya kedua orang ini itu tentu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita bahas, karena dari mereka berdua inilah keluar banyak pengalaman, keluar banyak informasi tambahan yang tentu menambah penguatan kita mengalamatkan kesesatan dan kekeliruan berpikir dari Islam Jamaah atau Jokam. Kita banyak membahas soal ini ya. Jokam itu sama dengan Islam Jamaah, LDII, Darul Hadis, Khawarij. Itu adalah transformasinya mereka. Cuman yang mungkin membedakan adalah LDII hari ini sudah banyak berkamuflase, sudah banyak berkolaborasi dengan banyak pihak, baik itu unsur pemerintahan ataupun beberapa lembaga-lembaga kecil yang ada di Indonesia. Sehingga untuk mendeteksi gerakan-gerakan mereka itu agak sedikit susah. Terlebih lagi mereka adalah salah satu lembaga yang lumayan tertutup secara bergaul. Nah, di video ini sahabat-sahabat sekalian, saya tetap akan menampilkan cuplikan video dari Pak Soleh dengan istrinya, yang setelah itu kita akan kembangkan pembahasannya dan semoga ada hal yang baru untuk kita jadikan sebagai bahan edukasi lagi. Saya putarkan dulu, setelah itu kita coba diskusikan ya. Hanya membohongi pemerintah supaya aman, supaya tetap melindungi imam sampean yang sudah itu salah besar. Nanti pertanggungjawaban sampean di hadapan Allah luar biasa. Di depan pemerintah yang sah, dengan berani berbohong, menyatakan paradigma baru. Apa yang terjadi di bawah kita, banyak yang mau diceraikan istrinya, diceraikan dia yang hijrah lakinya, istrinya diceraikan yang hijrah istrinya, yang laki juga diceraikan. Banyak sekali. Dan teman saya sendiri itu, yang lakinya hijrah, akhirnya anaknya diambil oleh orang tuanya. Bahkan itu belum resmi cerai. Namun bilanya sudah dinikah oleh pengurus LDII. Itu sangat luar biasa. Itu pembohongan publik yang sampai hari ini di MUI. Mari bapak-bapak yang di MUI, terutama di MUI Banyuwangi, itu masih ada ya. Bapak MUI, mohon, itu orang-orang LDII yang masih ada di dalam MUI, mohon, lihat MUI ada di pusat Jakarta. Beliaunya sudah semuanya anggota-anggota LDII dikeluarkan dari anggota MUI. Nah, kalau bapak-bapak tidak mau terbuka, hanya menutupi LDII itu hanya tutup, hanya fatona bitona, di luarnya saja baik.
tapi di dalamnya mengkafirkan bapak-bapak sekalian. Nah, baik sahabat-sahabatku, itu tadi pernyataan dari Pak Soleh memberikan beberapa informasi yang perlu kita garis bawahi dan kita bahas. Yang pertama itu soal ternyata di dalam majelis ulama ya, tentu ini informasi dari Pak Soleh untuk mengkonfirmasi bahwa informasi ini adalah valid, adalah benar ya. Kita tidak punya perbandingan ya, kita berat untuk mencari kebenarannya. Namun ini informasi yang berasal dari Pak Soleh bahwa Majelis Ulama Indonesia yang ada di Banyuwangi itu masih ada beberapa orang-orang LDII yang berkecimpung di sana, yang tergabung di sana. Mungkin itu menjadi alasan kenapa LDII di wilayah itu masih tetap terlindungi dan tidak diusut segala hal berita atau isu yang berkembang soal kesesatan atau gerakan-gerakan pemikiran yang keliru di dalam Islam Jamaah itu. Yang kedua adalah persoalan nasib seorang yang hijrah meninggalkan LDII. Ini sudah sering sebenarnya kita bahas, dan ini informasi tambahan yang diberikan oleh Pak Soleh bahwa ketika misalnya ada hubungan suami istri di dalam Jokam, di dalam LDII, dan salah satunya itu keluar, baik itu si suami atau si istri, maka yang keluar itu pasti akan diceraikan. Misal yang tadi dibahasakan oleh Pak Soleh ini, dia punya teman yang laki-laki ya, dia keluar dari Jokam kemudian diceraikan oleh istrinya. Istrinya ini masih ada di Jokam. Namun belum sah berpisah. Istrinya ini sudah dinikahi oleh orang LDII. Saya pikir pandangan kita memahami hal seperti ini kan berarti mereka menganggap bahwa perceraian itu mudah di dalam LDII selama tidak sama aliran, tidak sama lembaga, apalagi orang-orang yang keluar dari LDII itu pasti akan dipandang sebagai orang yang hina, sebagai orang yang murtad, statusnya sama dengan orang yang meninggalkan agama Islam, dimurtadkan, dikafirkan, dinajiskan. Nah, inilah doktrin-doktrin kesesatan LDII yang masih sampai hari ini dipelihara di sana, sampai pengikut-pengikutnya itu sepanatik ini. Nah, ini tentu hal yang perlu untuk kita edukasikan, supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang ada di dalam LDII bisa berpikir secara sehat, memperlakukan agama tidak sampai menggampangkan segala hal yang sifatnya dilarang oleh agama. Nah kan, menikahi orang yang belum sah bercerai itu dilarang di dalam agama. Dan ini LDII melakukan itu tanpa harus mempertimbangkan soal dosanya, soal larangannya. Nah, itulah mungkin yang sempat saya sampaikan di episode kali ini. Dua hal yang kita garis bawahi itu tentu menjadi informasi baru untuk dasar edukasi kita kepada saudara-saudara kita yang ada di dalam LDII, agar mereka tercerahkan, kemudian bisa berpikir secara sehat dan pada akhirnya hijrah meninggalkan LDII, menjalani kehidupan Islam yang rahmatan lil alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, itu saja yang sempat saya sampaikan di video ini. Kita bertemu di episode selanjutnya, membahas soal LDII lagi, membahas soal Jokam lagi. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.